Oke, kita akan mulai. Mas Alvin, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya, silakan langsung ke chat biar kita nanti bisa bahas. Oke, monggo Mas Alvin. Siap. Ya. Langsung nih. Oke, langsung saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, ini udah mau buka kita ya, bentar lagi. Sorry, saya habis ini ngurus kelas online juga, jadi agak telat dikit. Keringetan, Mas? Atau Iya, habis cuci muka itu? langsung lari saya habis. Oh. Keringetan. Ya, jadi Tap. ini makasih buat Gudang Digital udah ngundang, makasih Mas Pak Hari, Mas Iwan dan kawan-kawan. Ini banyak teman-teman juga di sini ya. Jadi untuk menghemat waktu, saya langsung mulai slide-nya aja Mas ya. Siap. Lanjutkan. Oke. Oke, jadi ini slide saya siapin khusus buat Gudang loh ini. Terima kasih Mas Alvin. Waduh. Jadi kemarin request-nya kan temanya tentang tone dan momen. Nah, tapi saya agak revisi dikit ya, jadi lebih ke tone sama mood aja ya. Jadi Siap. ke tone sama mood fotonya gimana nanti. Oke, jadi ini judulnya hari ini tentang tone. Nah, ini sekilas perkenalan diri lagi saya. Nama saya Alvin Fauzi. Saya lahir di Jayapura 29 April 89. Wedding photographer, vendornya Alvin Fotografi. Saya asli Jogja. Tapi lahirnya Jayapura, Mas. Nah, tapi Oke. mukanya nggak kayak Jayapura. Bang lahir toh. Jadi ini sekilas ya apa perjalanan motret saya. Jadi saya mulai freelance dari 2007, udah 13 tahun berarti. Jadi dulu dari zaman kuliah udah mulai freelance. Terus tahun 2009 saya mulai, waktu itu saya dulu aktif di komunitas. Di sini teman-teman juga apa masa-masa fotografer.net, foto, Kaskus, DeviantArt ya. Jadi di situ saya belajar motret paling banyak dari komunitas. Jadi saya kuliahnya juga nggak fotografi, ekonomi. Dari komunitas itu saya banyak belajar dan saya ketemu investor saya dari komunitas itu juga. Jadi akhirnya tahun 2009 dua orang teman komunitas saya itu menginvest ke saya untuk membuat Alvin Fotografi. Jadi setelah itu yang momen penting lainnya, saya ikut Wirausaha Muda Mandiri waktu itu tahun 2010. Alhamdulillah dapat juara 2 nasional tingkat mahasiswa. Terus tahun 2017 saya gabung ke Fuji Film X-Team. Salah satu kebanggaan juga sih. Dipercaya sama Fuji Film. Itu sekilas saja. Nah ini foto studio saya lagi di dalam sini. Ini saya ada studio juga selain di Jogja ada di Semarang juga. Kalau studio saya memang selain wedding kita juga ngerjain. Terus karena lagi pandemi ini ya mulai ngerjain yang lain-lain juga. Oke, jadi bentar. Bentar ya. Nah, jadi hari ini temanya akan bahas tentang tone ya, tapi sebelumnya saya mungkin jelasin dulu tentang style foto. Jadi ini menurut saya pribadi untuk di dunia industri foto wedding terutama style fotografer itu sangat penting. Jadi style foto itu adalah bahan utama jualan di dunia wedding fotografi. Kalau kita nggak punya style, biasanya kita cuma
dicari klien cuma ya biasanya dari harganya aja, dari yang paling murah. Tapi kalau kita udah punya style, klien akan memilih vendor itu biasanya dari style yang mereka suka, style yang bisa mewakili karakter dari klien tersebut. Nah, style itu apa sih definisinya, terus faktor-faktornya? Kalau dari saya sendiri, menjabarkan style foto itu dari 3 aspek utama. Jadi yang pertama tentang teknis ya, jadi tentang lighting, komposisi, dan pose, itu bisa jadi salah satu style atau ciri khas dari masing-masing fotografer. Contohnya aja nih, kalau style saya nih, saya nggak pernah pakai flash, jarang banget. Jadi style saya itu mengandalkan available light. Komposisi-komposisi yang klasik. Terus untuk pose dan directing saya juga biasanya yang lebih natural. Tapi ada juga fotografer lain yang stylenya selalu pakai lighting, itu juga ada. Ada juga fotografer lain yang di stylenya dia menggabungkan style fotografi street, komposisi fotografi street, dibawa ke wedding, itu juga ada. Jadi itu menjadi style dia. Nah, yang kedua bisa jadi style itu dari segi tone warna. Yaitu misalnya saya suka main warna-warna seperti ini ya, yang ada di slide ini ya. Jadi warna-warna soft pastel, film look seperti ini. Nah, itu style saya. Ada juga fotografer lain yang stylenya suka main black and white doang, juga ada. Ada yang stylenya tone-nya gelap-gelap, coklat-coklat tuh juga ada. Jadi macam-macam. Yang ketiga terakhir adalah mood atau feel dari fotonya. Nah, kalau saya sendiri biasanya moodnya lebih ke yang beauty, yang klasik ya. Ada juga fotografer lain yang moodnya lebih ke emosional mungkin, buat foto-foto yang couple-nya sampai nangis itu juga ada. Jadi beda-beda. Nah, 3 aspek ini bisa jadi kekuatan atau style dari masing-masing fotografer. Dan nggak harus 3-3-nya langsung. Misalnya kuat di salah satu pun itu udah bisa menjadi stylenya. Terus, hari ini saya akan khusus bahas soal warna. Jadi, warna atau tone ini menurut saya adalah gimana caranya kita memadukan warna-warna itu ke dalam foto kita. Simpel aja sih. Nah, selanjutnya, apa sih pengaruh permainan warna ke foto kita? Jadi gini, saya berusaha membuat ini sesimpel mungkin ya. Jadi foto itu selain masalah komposisi, masalah cahaya juga, yang salah satu aspek pentingnya adalah warna. Dan warna itu bisa memberi pengaruh ke mood foto itu sendiri. Jadi ini contohnya ya, saya ada satu foto yang sama, saya warna-warnai yang sedikit berbeda. Umumnya foto-foto yang cenderung arahnya ke arah hangat, warm, atau ke arah orange, kuning, merah, umumnya menimbulkan persepsi foto itu lebih kelihatan moodnya hangat, ceria, ya, lebih ke yang beauty, lebih ke yang lebih ke ceria lah intinya. Biasanya warna-warna yang hangat itu mengarah ke sana. Nah, kebalikannya warna yang hangat yaitu warna yang cenderung biru. Kalau di white balance kan kelihatan ya, kalau ke kanan lebih ke warm, Kelvinnya naik lebih warm. Kalau kita Kelvinnya turun lebih ke cool, lebih kebiruan. Biasanya persepsi akan warna itu akan lebih ke warna persepsi mood yang tenang, cool, ya, lebih ke yang lebih ke yang intinya sih lebih ke tenang, lebih cool ya. Juga biasanya sih berkebalikan dengan foto-foto yang dengan warna-warna yang lebih hangat gitu. Itulah kenapa saya sering pakai warna-warna yang
hangat ini untuk foto-foto wedding ya. Karena mood romantisnya, beauty-nya itu lebih dapat. Nah, yang terakhir kita juga bisa sekalian menghilangkan warna itu sendiri. Jadi kita buat foto itu menjadi black and white. Nah, foto black and white ini menurut saya persepsinya adalah foto itu menjadi lebih emosional ya, emosinya lebih dapat, lebih kesan nostalgianya juga lebih dapat gitu ya. Jadi di situ dari satu foto kita mainin warnanya, kita bisa menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda gitu. Nah, ini singkatnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus apa aja sih yang bisa mempengaruhi warna dalam sebuah foto? Yang pertama yang bisa mempengaruhi adalah kondisi cahaya ketika motret. Jadi gini, misalnya nih, dengan settingan kamera yang sama persis ya, diafragma, ISO, speed, film simulation, terus white balance, semuanya sama persis. Kita bawa ke lokasi yang berbeda dengan cahaya yang berbeda, itu warnanya juga pasti akan berubah. Nah, ini saya yang paling gampang, ada 3 contoh ya. Yang satu adalah cahaya yang soft. Jadi matahari nggak kena langsung ke objek model ya, yang pertama yang paling kiri. Yang kedua itu contoh ketika kita motret dengan arah cahaya yang langsung ke objek atau direct light. Nah, biasanya foto-foto seperti ini akan bikin karakter warna yang kontras. Beda dengan yang sebelumnya ya. Bisa lebih soft yang kalau cahayanya pas nggak langsung atau soft light. Biasanya pas mendung itu juga enak. Nah, yang ketiga faktor cahaya lain adalah ambient light. Ambient light itu adalah kondisi cahaya di lokasi tersebut. Jadi pantulan-pantulan cahaya di lokasi tersebut. Nah, contohnya nih, foto yang pertama itu di taman yang lumayan terbuka ya, jadi cahayanya banyak masuk. Jadi fotonya bisa terlihat terang ya, soft gitu. Tapi kalau kita pindah ke lokasi kayak di dalam gua seperti ini ya, yang minim cahaya, ambience light-nya, seluruh dinding-dinding guanya itu warna coklat tua, kayak gitu, otomatis membuat warna yang soft juga akan lebih susah. Jadi yang di kiri bawah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, karakter cahaya, arah cahaya, dan ambience light. Ini pengaruh sekali untuk warna-warna di foto kita. Kalau saya sendiri sih paling suka motret dengan kondisi yang soft light, seperti yang foto yang nomor 1 ini ya, yang paling kiri. Nah, selanjutnya warna objek. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Nah, gimana kita menata warna di foto kita, pengen seperti apa itu ya sangat pengaruh yang namanya warna di objek itu sendiri. Misalnya nih kita pengen buat foto dengan warna-warna yang soft gitu. Hindarin kita cari lokasi yang warna-warnanya gelap. Hindarin kita bawa model dengan baju-baju yang warnanya terlalu ngejreng gitu. Karena itu nggak akan bisa diarahkan ke soft. Kebalikannya, kalau kita pengen warna-warna yang bold, yang kenceng gitu, kita jangan sampai model kita disuruh pakai warna-warna yang soft gitu. Dan penataan ini juga penting banget. Penataan warna kita taruh di foto kita. Contohnya foto ini. Dimana kita pengen objek itu menonjol dibanding objek sekitarnya, kita bisa menggunakan warna. Contohnya ini dengan gaun warna merah. Jadi point of interest-nya langsung jelas ke model. Itu salah satu contoh-contoh memanfaatkan warna.
Itu jadi warna itu sebenarnya nggak bisa kita ngandalin editing doang. Nggak bisa kita ngandalin preset-preset doang. Karena kalau pas motret warna-warna objeknya udah salah, ya nggak akan jadi gitu. Itu dan juga warna penataan ini juga macam-macam ya. Contohnya lagi di foto yang sama, kalau foto ini white kayak gini kan kesan softnya masih dapat ya, karena warna yang masuk ke dalam foto ada gabungan dari warna langit, warna-warna apa matahari sampai Misalnya matahari gitu ya. putih awannya masih ada, jadi masih dapat lah softnya. Tapi kalau ini saya foto crop close up dengan gaun merahnya yang menyala, itu foto kita bakal beda udah kesannya, bakal merahnya lebih dominan gitu. Jadi itulah penting dalam membuat warna dalam foto itu ya kita harus pilih-pilih objek yang masuk ke foto kita. Dan kalau kita bisa mengaturnya malah lebih bagus. Misalnya sebelum pemotretan kita udah milih bajunya, udah milih lokasinya, itu penting banget. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ini sebenarnya ya teori versi saya sendiri sebenarnya. Saya coba menjelaskan dengan pengalaman saya sih. Salah satunya ini, warna itu kalau kita motret, under exposure dengan over exposure, itu pasti juga udah beda hasilnya. Nah ini salah satu contoh fotonya ya. Jadi yang kiri ini saya motret dengan over exposure. Yang kanan saya underkan. Udah beda kan kesan fotonya. Jadi metering ini cukup berpengaruh dalam pewarnaan foto kita. Oke, makanya kalau saya motret biasanya saya seringnya di off-frame. Nah setelah tadi kan faktor-faktor yang lebih eksternal ya, jadi kayak cahayanya gimana, terus kita ngatur metering sama di penataan warna di foto tadi. Nah ini yang di dalam kameranya nih settingannya untuk ngatur warna ya biar bagus. Ini ada beberapa, ada 7 aspek ya, tapi yang utama sih yang atas-atas ini sih. Jadi yang pertama yang bisa kita setting itu adalah white balance. Nah ini yang pertama dan settingan kamera yang sangat ngefek ke warna foto kita. Kayak yang saya bilang tadi ya, Kelvin. Jadi kalau white balance kita cenderung ke hangat, ke angka yang tinggi ya, misalnya 7.000, 5.000, 6.000, itu foto kita biasanya akan di kondisi yang pas itu bahkan bisa lebih terlihat warm. Kalau kita balik, Kelvinnya turun, jadi fotonya akan terlihat lebih cool. Dan white balance ini kalau kita geser, itu semua warna di foto kita bakal ikut geser juga. Jadi white balance ini penting banget untuk pewarnaan foto. Yang kedua, film simulation. Ini khusus kalau yang pakai kamera Fuji ya. Jadi kalau di Fuji ada film simulation. Nah, di sini juga masing-masing film simulation-nya punya karakter warna sendiri-sendiri. Nah, karakter warnanya diambil dari film-film analog zaman dulu ya. Terus ada lagi setting dynamic range, highlight shadow untuk kontrasnya. Terus color untuk saturasi warnanya, kita mau buat warnanya kenceng atau warnanya lebih ke arah black and white ya dengan color. Habis itu untuk tambahannya juga bisa mainin grain effect. Nah ini
Kalau di kamera Fuji bisa dibuat semacam presetnya atau namanya reshape. Jadi 7 ini bisa di-save. Misalnya settingan A gitu, saya mau save film simulation yang khusus warna pastelnya misalnya, saya save gitu. Yang kedua khusus buat BW, di-save lagi bisa gitu. Ini saya lihatin contoh-contohnya ya. Nah, ini mungkin sekilas aja ya. Nanti saya jelasin satu-satu aja lebih enak. Nah, yang pertama preset saya biasanya itu pakai namanya Film Simulation Pronek kalau di Fuji ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, tadi kan setelah faktor eksternal ada faktor yang di kameranya. Nah, ini salah satunya film simulation. Jadi film simulation itu karakternya macam-macam. Nah, kalau yang namanya Pronek ini karakternya paling soft. Jadi saturasinya rendah, kontrasnya juga rendah. Nah, ini biasanya dipakai untuk foto-foto indoor yang pakai lighting ya. Contohnya kayak gini. Ini biasanya buat foto-foto komersial itu pada pakainya Pronek ini. Foto ini keluar dari kamera, Mas. Belum melalui post-pro semacam itu. Kalau yang tadi ini, yang sebelumnya. yang sebelumnya ini saya cuma pakai Pronek, terus exposure-nya saya overin. Jadi gitu, kayak yang saya tadi bilang di awal slide ya, metering itu penting banget untuk foto warna juga. Jadi kayak foto ini ya, dengan film simulation Pronek, saya overin misalnya setengah atau 1 stop, itu hasilnya udah langsung jadi kayak gini. Jadi lebih terang lah, lebih softnya lebih dapat. Di situ, nah ini untuk yang standarnya ya, versi standarnya. Jadi film simulation Provia. Jadi ini yang paling netral, hampir mirip kondisi asli. Biasanya sih untuk foto-foto yang umum ya, apa nggak ada tujuan khusus, misalnya untuk liputan atau di wedding untuk liputan biasanya saya pakai Provia kadang-kadang. Nah ini kayak yang tadi saya bilang ya, warna yang cenderung lebih cool gitu. Nah, contohnya foto ini. Jadi ada namanya film simulation classic chrome kalau di Fuji. Ini karakternya sih kalau menurut saya sih mirip-mirip kalau zaman jurnalis tahun-tahun 90 dan sebelumnya itu ada yang populer banget namanya Kodachrome, nama roll filmnya. Nah ini mirip, Classic Chrome ini mirip ke sana, menurut saya ya. Jadi stylenya tuh klasik dokumentari style istilahnya. Jadi zaman dulu fotografer jurnalistik itu rata-rata banyak yang pakai roll film Kodachrome itu. Ini karakternya dia lebih low saturasi, terus cenderung lebih cool juga warnanya ya. Nah, ini contohnya. Biasanya sih kalau saya pakai Kodak Classic Chrome ini, shadow-nya saya tambahin +1 supaya lebih dapat kontrasnya. Terus ini kadang saya mainin grain effect juga ya, biar lebih kayak film. Nah, terus ini ada white balance shift juga, biasanya saya mainin juga. Mas Alvin. Ya. Foto yang tadi, yang sebelum ini. Gimana? Yang foto chrome-nya sebelum ini, Mas. Itu di natural light atau di shade ya? Ini natural sih, ini saya nggak pakai flash, nggak pakai lighting ya. Jadi available aja, cuma available itu kan gini, jadi available itu selain dari matahari ya
bisa jadi juga lampu yang tersedia di lokasi gitu. Contohnya ini kan fotonya udah agak sore sebenarnya. Jadi selain dari matahari juga ada kayak kebantu lampu-lampu kota juga sih sedikit. Waktu itu udah mulai agak hidup juga sih. Oke. Baik, makasih Mas, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Nah ini ya, jadi ini kan kelihatan ya, ini hampir sama sih waktunya. Jadi lampu-lampu neon box-nya itu udah mulai hidup-hidup dikit gitu. Jadi agak nyampur. Tapi ya itu, kalau Chrome ini karakternya memang low saturation ya. Jadi karena mungkin fotografer jurnalis zaman dulu, mereka lebih pengen nonjolin momen, warnanya lebih desaturate. Jadi lebih nonjolin momen tapi nggak BW. Jadilah warna karakternya seperti ini. Selanjutnya saya juga sering main warna-warna black and white juga. Nah ini yang seperti apa saya bilang tadi ya, kalau black-nya agak. Kalau saya sih untuk black and white, selain saya suka buat momen-momen yang lebih emosional gitu ya, biar lebih dapet ya. Misalnya pas foto-foto sungkeman atau pas lagi akad atau pemberkatan tuh saya suka banget pakai main black and white. Karena di situ kan momen-momen paling emosional kalau pas wedding ya. Nah, selain itu juga saya biasanya main film black and white tuh buat main-main komposisi sama pencahayaan juga. Contohnya kayak gini. Mas Alvin, sorry. Kenapa across, Mas Alvin? Kan ada hitam putih yang kan di Fuji Film Simulation ada 2 ya kayaknya ya, hitam putih. Yang black and white biasa sama across. Nah, bedanya di mana, Mas? Kalau across itu dia lebih kontras sedikit, sama detailnya juga lebih jelas, lebih tajam juga dari yang black and white biasa. Terus across ini biasanya saya tambahin red filter, nah itu enak banget warnanya. Jadi kalau di film simulation across-nya sendiri nanti ada filternya kan, ada red, ada yellow, purple, blue. Kayaknya green deh, green atau blue ya? Green kayaknya. Ini red. Nah di situ kalau saya biasanya pakai yang red, kenapa? Karena saya kan motretnya objeknya manusia. Kalau kita pakai filter yang red, itu skin tone otomatis kelihatan lebih terang dari sekelilingnya. Jadi kita bisa lebih nonjolin si objeknya atau modelnya itu tadi. Jadi across red filter itu paling enak buat BW. Terus, nah ini warna namanya Astia ya. Nah ini yang karena saya suka warna yang warm tadi ya. Warna yang warm kan cenderung lebih lebih hangat, lebih ceria, lebih beauty gitu ya. Coba deh teman-teman amatin iklan kosmetik. Rata-rata iklan kosmetik pada umumnya pasti warnanya lebih cenderung soft, terang semuanya. Misalnya iklan apa, saya nggak menyebut merek lah. Tapi rata-rata pasti warnanya lebih ke arah lighting yang terang kan, high key, soft gitu, warm gitu ya. Jarang iklan-iklan make up atau produk kecantikan yang cenderung gelap atau warnanya lebih cool gitu, jarang. Nah, itu persepsi yang kayak udah disepakati mayoritas orang gitu. Jadi, nah ini kenapa saya suka Astia, karena emang warna di skin tone-nya enak ya, jadi warm banget, kekuningan. Jadi terus biasanya sih cewek-cewek, nah kalau wedding kan biasanya mesen cewek, itu pada suka. Skin tone-nya kayak gini, jadi dia skin tone-nya agak lebih ke kuning, lebih warm. Terus kontrasnya juga lebih rendah dari film simulation Provia ya. Provia kan yang netral, jadi kalau ini lebih kontrasnya lebih rendah sedikit. Untuk warnanya lebih warm, dari warna kuning dan warna hijaunya juga agak lebih warm.
Nah, ini biasanya sih settingan saya kayak gini sih kalau buat pakai Astia. Kalau yang pakai Fuji. Nah, selanjutnya ada lagi namanya klasik negatif. Nah, ini film simulation-nya film look banget ya, karena ini memang diambil dari karakter film Superia. Mungkin zaman dulu ada yang motret Superia ya. Film digital. Nah, ini diambil dari situ. Jadi makanya warnanya benar-benar kayak film. Kalau karakternya sendiri, skin tone-nya juga sama sih, agak lebih warm, makanya saya suka. Terus hijaunya lebih ke agak-agak cyan sedikit. Terus uniknya di shadow-nya tuh bisa dilihat ya agak kehijauan juga. Jadi kalau di kamera film, biasanya tuh kamera film itu jarang yang bisa murni kayak digital sekarang ya. Hitamnya benar-benar hitam atau itu. Biasanya muncul color cast. Kalau kita lihat foto-foto jadul kan kayak shadow-nya agak kehijauan, agak ke ungu gitu ya. Itu istilahnya color cast. Nah, di klasik negatif itu juga dikasih color cast. Jadi bisa kita lihat di warna hitamnya itu jadi agak ada hijaunya ya. Dan di highlight-nya sedikit agak magenta atau pink gitu. Nah, itu karakter klasik negatif lebih kayak gitu. Nah, justru karena film look-nya ini, karena saya suka motret pakai film, malah saya suka banget pakai ini sekarang. Terutama kalau wedding-wedding yang outdoor ya, prewed sama wedding outdoor, saya pakai ini terus. Jadi nggak usah diedit, udah kayak diedit. Udah kayak dikasih preset. Gitu ya. Ini juga klasik negatif. Ini juga sama Mas Iwan, jadi teknisnya kalau motret, seperti yang saya bilang tadi kan, over sama under itu beda hasilnya. Nah, jadi kalau mau dapetin warna yang kayak gini, ya motretnya harus over. Supaya dapat. Setengah atau satu stop gitu ya? Ya. Rata-rata ya? Yang penting jaga-jaga gaun yang warna putih itu jangan sampai hilang detailnya. Jadi caranya biar nggak kebablasan ya, di kamera kan ada menu, ada fitur highlight ininya kan ya buat indikatornya ya, kalau udah putih nanti dia kedap-kedip. Atau bisa juga lihat histogram juga bisa. Nah, ini biasanya untuk post processing seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau pakai RAW, kalau motretnya pakai RAW, kita bisa pilih film simulation-nya lagi. Itu kelihatan nggak ya? Seterusnya kita pilih lagi. Terus di overin, itu kalau itu saya overin satu stop. Mas Alvin, sorry, ini ada pertanyaan masuk, mau dibahas nanti atau mau dimasukin sekarang? Oh, boleh. Siap. Ini dari Mas Yudi Hermawan. Mas Alvin, saat foto session, apakah secara khusus disampaikan ke MUA untuk pemakaian warna tertentu atau pemakaian warna tertentu pada make-up-nya? Jadi make-up-nya itu udah request sebelumnya atau tidak? Oke. Bentar Mas, ini aku mau ngilangin annotate-nya udah. Oke, untuk makeup ya MUA ya. Kalau buat prewed itu saya selalu komunikasi sih sama makeup artist. Jadi kalau prewed itu fotografer masih punya ini Mas, masih banyak punya kendali lah. Kita mau ngatur baju, mau ngatur lokasi, ngatur jam, ngatur makeup itu bisa kalau prewed. Tapi kalau wedding agak susah. Wedding itu biasanya udah kita nggak bisa ngontrol apa-apa lagi biasanya. Jadi gaun dia udah cari sendiri, makeup juga udah pengennya sendiri. Apalagi lokasi, kita nggak mungkin kan milihin lokasi. Gitu.
Jadi kalau pas prewed pasti saya komunikasi sama makeup artist-nya. Gitu. Sama klien. Jadi dibuatin sebuah mood board gitu. Mood board-nya Berarti isinya ada meeting sebelumnya untuk mood board-nya, dijelasin ABCD-nya seperti itu ya? ada. Wajib sih kalau prewed wajib. Gitu. Oke. Lagi Gimana Mas Yudi? Cepat, oke. Moga dilanjut Mas Alvin. jadi ini ya, kelihatan nggak ya itu? Jadi pakai Astia kan saya pilih. Terus di offerin supaya lebih dapat terangnya. Terus ya ini supaya apa? Supaya highlightnya nggak over, kadang saya recovery nih highlight sama white. Karena kadang kalau kita overin exposure kan highlightnya agak over kan. Stylenya sudah hilang ya kalau begitu ya. Itu aja. Jadi ini bawah-bawahnya nggak ada yang saya edit sama sekali ya. Jadi nggak ada preset-presetan. Jadi warnanya emang udah enak sih kalau pakai apa Astia gitu. Jadi ini ya intinya masalah tone itu adalah garbage in, garbage out. Jadi yang file foto kita itu kalau misalnya fotonya jelek, nggak sesuai, ya mau diedit kayak apapun nggak akan bisa jadi bagus gitu. Jadi intinya kita bikin warna yang bagus ya balik lagi dari pas motret, dari kita nata warnanya, nata cahayanya, letteringnya gitu ya. Itu baru nanti editing itu sebagai pelengkap aja. Koreksi dikit-dikit gitu ya Mas Alvin ya. Oke, ada pertanyaan dulu nih Mas dari Mbak Aci. Mas Alvin, tanya dong cara menggunakan tone curve untuk mencari warna yang sesuai. Terlebih terkadang trim fully lens beda kamera. Jadi mungkin Mbak Aci ini meng-hire beberapa tim dari luar yang kameranya nggak satu merek kayak gitu. Ya. Oke, itu ya kalau beda merek emang agak susah. Jadi kalau memang beda merek, pasti tiap merek punya karakter sendiri-sendiri. Ya, cuma kalau mau lebih fleksibel ngeditnya per filenya, memang motretnya harus pakai RAW. Jadi kalau RAW itu masih diedit kemana-mana masih lebih gampang ya. Atau bisa juga nih, misalnya ini salah satu opsi aja ya, cuma bukannya saya terus harus ya. Jadi kalau preset-preset yang ada di luar itu biasanya udah dibuat untuk multi brand. Jadi misalnya preset A, kalau yang mahal-mahal tuh biasanya udah bisa buat banyak brand. Misalnya preset warna ini untuk Canon ini, untuk Fuji ini, untuk Sony ini, untuk brand lain ini tuh udah ada. Jadi dengan satu preset kasih ke banyak brand juga nanti hasilnya bisa mendekati. Itu salah satu opsi aja sih. Atau ya bikin preset sendiri lebih bagus. Jadi bisa tahu pengennya kayak apa. Dan bisa menjadi style tersendiri bagi kita gitu ya. Benar, jadi mending buat sendiri sih. Sama apa, kalau bisa sih kameranya satu brand. Gitu. Direntalin aja. Gitu. Oke? Oke. Ini mungkin. Ada lagi yang mau tanya? Mbak Aci, gimana? Sudah? Moga Mbak Aci, mic-nya tak open. Terjawabkah pertanyaannya? Atau mau ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Oke, dilanjut Mas. Tinggal dikit sih, tinggal bikin portfolio aja. Jadi ini contoh kalau saya motret wedding. Ini
Kalau saya masuk ke warna-warna yang soft ya. Ini kayak kalau mau buat warna-warna seperti itu memang objeknya juga harus, warnanya juga harus kita pilih-pilih. Ini coba aja bayangin kalau papannya ini warna biru tua gitu, udah softnya udah nggak dapet. Mas, ada masalah lagi dari Mas Anggit nih, Mas. Mas Anggit, Anggit Sanjaya. Kak Vin, aku juga pakai Fuji. Di Lightroom atau Photoshop, bagian tools yang mana buat bikin skin tone agar over saturate-nya kayak foto-fotomu barusan. Oh, agar skin tone nggak over saturate kayak foto-fotomu barusan. Kalau itu sih sampai nggak bisa. Ini tadi kan misalnya pakai Astia bro, kamu overin dulu. Overin terus highlightnya yang over. Kalau gaunnya kira-kira over itu di recovery kan tadi pakai highlight sama white-nya tadi. Sama biasanya sih memang saturasinya kalau pakai Astia pasti aku minus sih. Bentar ya. Aku mau coba balik ke... Nah ini, jadi memang kalau Astia itu memang soft tapi saturasinya tinggi. Jadi biasanya aku minus colornya. Kalau di Lightroom ya di saturation-nya itu di minus misalnya sekitar 15 gitu ya. Di saturation-nya. Ini kelihatan nggak ya? Ini kan ada nih vibrant saturation. Nah itu di minus aja bisa. Gitu. Oke, Anggit. Jadi di minusin aja ya. Iya, Anggit. Gimana Mas Anggit? Siap. Siap katanya. Ternyata commute. Oh. Thank you, Alvin. Nah terus gini, kalau di kaitannya buat wedding memang ini apa, balik lagi ke yang awal tadi tentang penataan objek ya, warna itu. Cocoknya kalau warna-warna yang seperti ini itu memang di wedding-wedding yang outdoor. Biasanya yang international wedding. Karena umumnya gaunnya warna putih. Terus warna-warna dekornya juga biasanya lebih mendukung. Beda kalau misalnya kita pengen style kayak gini tapi lokasinya misalnya indoor, lightingnya warna-warni, terus dekornya juga warna-warni, itu bakal susah dapetin warna kayak gini. Itu PR banget. Balik lagi kan masalah penataan objek tadi. Masalahnya kalau private kita bisa ngatur penataan objek. Kalau wedding nggak bisa. Makanya kalau wedding ya itu tadi kita harus pilih segmennya sih. Jadi ya di awal tuh kita harus nyocokin sih. Nyocokin apa ya, kita tuh sukanya apa misalnya ya. Sebagai fotografer tuh yang kita anggap foto yang enak tuh seperti apa kan masing-masing orang pasti beda. Ada yang suka, kalau saya jujur aja emang dari dulu banget suka yang soft-soft ya. Mungkin karena saya suka nonton drama-drama Korea mungkin ya. Orang-orang pasti soft-soft kan, yang film-film yang Asia gitu ya. Mungkin karena itu terpengaruh ya. Jadi itu yang saya anggap bagus, yang saya pengen jadikan karya, ya saya nembak pasarnya ya harus disesuaikan gitu. Yang kira-kira bisa saya jualan itu. Jadi kalau misalnya kebalikannya, misalnya saya style kayak gini misalnya ya, kalau saya jualan di kota kelahiran bapak ibu saya atau istri saya di yang Melayu sana, kalau wedding pasti warnanya merah kuning hijau pasti ada, itu nggak bakalan jadi.
Oh, gitu. Nah kalau wedding kita nggak bisa ngatur warna objeknya, ya kita harus pilih pasar yang memang sesuai. Kalau misalnya stylenya fotografernya suka main lighting itu lebih aman sih, main kemana aja bisa. Kalau kayak gini-gini emang lebih terbatas jadi. Ini contoh-contohnya ya. Nah ini yang saya bilang ya, kalau momen-momen kayak gini saya suka pakai main black and white supaya dapetin lebih dapet lah emosionalnya. Gitu. Nah ini warna Astia banget sih, jadi kuning-kuning gini. Warm ya. memudahkan ya Mas, berarti film simulationnya ya Mas. Banget. Ada pertanyaan Mas dari Mas Hindam. Ada dua sih. Nah, yang atas nanti aja. Itu pertanyaan dibahas di akhir. Nah, ini yang bawah dulu. Sama Mas Alvin, bedanya vibrance sama saturation. Di LR itu vibrance lebih ngaruh di mana perubahannya. Kalau saturation di mana? Kayak kelihatannya sama perubahannya aja kalau di UT. Nah, itu. Jadi gini, saturasi itu kalau kita naik turunin, itu rata. Misalnya warna kalau di Lightroom kan dibagi jadi ada berapa tuh? Red, orange, yellow, green, cyan, blue, magenta, sama apa terakhir? Udah kayaknya ya. Blue, magenta, sama purple kayaknya. 8. 8-8-nya misalnya saturasi kita naikin 10, ya 8 warna tadi naik 10 semua, rata, sama semua. Tapi kalau kita naikin vibrance, dia diseleksi. Jadi dia kayak menyeimbangkan. Jadi kalau kita plus 10, itu dia naikin warna yang tadinya kurang. Jadi misalnya tadinya warna hijaunya kurang kuat, tapi warna merahnya itu udah terlanjur udah kuat. Kalau kita vibrance-nya naikin, itu jadi lebih balance. Jadi merahnya nggak naik, tapi hijaunya jadi lebih naik. Jadi ada sistem di Lightroom buat supaya warna itu lebih balance saturasinya. Nah, tapi gini, yang saya sendiri juga herannya itu dicari dimanapun ya. Kalau di minus itu seperti apa tuh juga jadi agak bingung juga. Karena itu saya coba cari di mana-mana nggak ada jawabannya. Jadi kalau di logika, kalau di minus kan berarti yang tadinya minus jadi tambah minus kan. Jadi tambah nggak balance lagi. Makanya saya kalau nge-plus kadang pakai vibrance biar balance. Tapi kalau saya nurunin biar nggak rancu yang naik yang turun kita nggak bisa kontrol, saya nuruninnya saturasi aja. Oke. Mas Alvin, pernah nggak dapat klien yang warna-warni? Oh ya sering lah, masih. Nah, kalau iya, warnanya diarahkan kemana? Ini pertanyaan dari Mas Rian. Ada ya. Kan berlawanan sama stylemu keseharian biasanya. Biasanya ini tak buat lebih pakai yang chrome tadi sih, klasik chrome tadi. Jadi lebih low saturation, lebih kalem gitu ya. Jadi nggak memaksakan juga, karena saya sadar foto-foto yang mentahnya nggak bisa dibawa ke sini yang nggak akan bisa. Jadi ya kita edit sebaiknya, tapi nggak memaksakan ke sini. Karena dipaksain juga nggak bisa. Gitu aja sih. Jadi tetap ya biasanya pakai Chrome tadi sih. Cuma demi kepentingan branding dan style kita yang kita tunjukkan ke media ya sebisa mungkin konsisten.
Karena yang kita upload itu yang bakal kita dapatkan nanti. Misalnya kita sering motret weddingnya tradisional terus, kita uploadnya itu terus, ya kita bakal dapat tradisional wedding terus. Kita motret kita upload outdoor terus, ya bakal dapat wedding outdoor. Lebih sih kayak gitu. Tergantung kliennya ya. Nah, Mas Alvin, kan Mas Alvin tentunya juga punya idealis nih. Idealisme motretmu itu kan ada. Nah, baiknya untuk seorang fotografer, stylenya itu lebih ke jualan, ngikutin tren, atau memaksakan idealisme masuk. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk biar stylenya itu ya jualannya enak, kayak gitu. Biasanya ambil di sisi mana? Pertanyaanmu abot ya, Mas. Ya, jadi gini sih. Kalau saya sih gini, tergantung kita mau mau pilih jalannya masing-masing sih mau kasarannya gini, kalau penyanyi kita mau major label apa indie label gitu aja sih. Kalau kita ngikutin selera pasar, ya tapi gini, balik lagi ke kitanya dulu sebenarnya, Mas. Kalau saya ini bukannya terus ngikutin selera pasar enggak, tapi kebetulan yang saya suka itu selera pasar. Oh gitu, dilalah cocok gitu ya Mas. Idealismenya tuh masuk. Lagi dicocokin, kita sukanya apa nih? Kita benar-benar gali dulu lah masing-masing. Kalau ada fotografer yang memang sukanya pakai lighting ya udah kita cari pasar yang kira-kira bisa cocok untuk jualan yang foto-foto pakai lighting itu tadi. Misalnya wedding-wedding. Menurut saya wedding-wedding yang saturasinya kenceng-kenceng ya, kayak di wedding-wedding yang saya bilang tadi ya, adat Melayu gitu ya, atau misalnya yang tradisional juga masih bisa sih pakai main-main lighting itu masih masuk gitu. Kemana-mana masih bisa sih kalau main lighting sebenarnya. Jadi kita yang nyesuaiin apa kesenangan kita cari pasar yang bisa kita jual gitu. Nah, kalau saya sih gimana ya, kalau misalnya ngikutin pasar banget tapi dalam hati nggak suka kan ya nggak enak juga sebenarnya. Nah itu makanya Mas. Betul. Dicocokin aja, tapi kalau misalnya teman-teman kebetulan yang disukain itu indie banget, maksudnya ya kebetulan teman-teman itu sukanya yang sedikit di pasar ya, misalnya suka foto-foto yang komposisinya misalnya advance banget lah, komposisi street, benar-benar ya artsy banget lah misalnya. Ya itu cara jualannya nggak ke pasar umum, jualanlah ke sesama seniman juga. Jadi segmennya jadi lebih terbatas gitu ya. Ya itulah major label sama indie label. Kalau mau jualan musik jazz ya nggak bisa ke umum, agak susah, lebih ke yang sesama suka musik juga kan. Jadi kalau di foto ya kurang lebih saya sih biasanya anggapnya seperti itu juga. Kalau teman-teman jiwa seninya tinggi banget, stylenya juga unik banget ya agak susah ke umum gitu. Jadi carilah ke kira-kira klien yang sama-sama suka itu, dan biasanya yang suka seperti itu ya sesama seniman juga. Oke, mungkin pertanyaannya Mas Hindam ini bisa jadi pertanyaan pamungkasnya. Mas Alvin, kira-kira tren tahun 2020 itu yang gimana? Apakah selalu mengikuti tren film simulation terbarunya dari Fuji? Atau akan seperti apa lagi? Ngomong ke sebuah prediksi. Gitu. 2020 baru berjalan ya setengah. Mungkin kedepannya warnanya mau jadi seperti apa di wedding-wedding gitu. Dari Mas Alvinnya sendiri. Kalau saya masih tren sekarang masih ini sih, masih sama ya kayaknya, masih tonton kecoklatan masih banyak disukain ya, masih hits lah untuk trennya ya, saya bilang tren ya, tapi kalau warna-warna yang klasik
seperti ini ya sampai kapanpun bakal tetap ada peminatnya. Yang dimaksud klasik itu kan sesuatu yang udah teruji selama puluhan mungkin ratusan tahun ya. Jadi contohnya warna-warna film look ini kan sebenarnya udah ada sejak mungkin 50 atau 70 tahun yang lalu kan udah ada. Dan nyatanya kita lihat sampai sekarang udah enak, masih enak gitu. Berarti kan udah teruji waktu, nah itu baru bisa dikategorikan sesuatu yang klasik gitu. Jadi saya rasa yang tone kekiniannya yang coklat-coklat itu saya rasa masih menjadi tren, tapi kalau mau yang style klasik seperti saya kayak gini ya tetap bakal ada peminatnya sampai kapanpun. Mantap. Itu Mas. Nah, ini ada anakku ulang tahun. Oh, siap. Oke. Ya, nah, itu berarti ini satu pertanyaan terakhir ya Mas Alvin ya. Mas Alvin berarti jarang ada pakai preset ya dari langsung dari kameranya, tidak beli preset dari luar dan lain sebagainya. Kalaupun itu saya biasa pakai film simulation bawaan terus dikoreksi dikit sih paling. Jadi nggak pernah beli dari luar gitu ya? Ya kalau beli pasti pernah, cuma kan nggak terus selalu dipakai, nggak. Oh. Itu untuk sekedar wawasan tuh ya kalau emang pengen tahu, pengen nyoba ya beli aja. Kan nggak ada salahnya kita nambah wawasan. Oke. Jadi untuk dipakai apa enggak ya. Kalau saya sih sekarang nggak pakai. Siap. Oke, mungkin kalau masih ada yang penasaran bisa DM langsung ke IG-nya Mas Alvin. Nah, ini ternyata beliau putranya apa putrinya Mas? Putranya ya Mas ya? Wah, genap setahun ya Mas? Setahun. Wah, mantap. Selamat ulang tahun Mas buat putrane. Semoga jadi anak yang berbakti. Amin. Soleh. Itu paling penting. Makasih. Oke, teman-teman. Mas Alvin kebetulan ada acara di ulang tahun anaknya yang pertama. Nah, itu. Makasih Mas Alvin sudah mau sharing. Oke. Boleh skripnya saya ambil alih, Mas Alvin? Boleh. Siap. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Untuk tanggal 26 hari Sabtu, hari Sabtu 23 Mei 2020 akan ada kita live sama Mas Hindam. Barangkali teman-teman mau motret food, properti apa yang mau dipakai, terus apa sih yang simple-simple bisa buat dipajang di GoFood, di Instagram, yang Instagramable yang menarik, monggo ikuti live kita di tanggal 23 Mei di Zoom tahun 2020 jam 16 sama. Oke, selamat sore. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Selamat berbuka puasa bagi belum ya. Mempersiapkan buka puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di live berikutnya. Matur nuwun Mas Alvin sudah bersedia sharing. Sama, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.